Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hujjatan lana. Walhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Al-qail syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwani fillah, para pecinta Al-Quran, para perindu Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Majalisu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'an. Kita sampai pada bab fi adabi qiraatil Quran. Ikhwati fillah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, inna hadzal Qur'an alladhi baina aydikum tatlunahu wa tastami'unahu wa tahfazunahu wa taktubunahu huwa kalamu rabbikum rabbil alamin wa ilahul awwalin wal akhirin wa huwa hablul matin wa huwa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa huwa dzikrul mubarak wan nurul mubin. Takallama Allah bihi haqiqatan 'ala al-wasf alladhi yaliqu bih. Ikhwati fillah, beliau menjelaskan kepada kita keutamaan dan sifat yang mendasar dan sangat kuat dari Al-Quran, yaitu Al-Quran yang selama ini berada di depan kita. Kita membacanya, mendengarkannya, menghafalkannya, menuliskannya adalah kalamullah, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Kemudian menjelaskan kepada kita juga, beliau menjelaskan kepada kita, dia adalah tali penghubung yang sangat kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkannya, berfirman, mengatakannya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alqahu ala Jibril al-amin ahadil malaikatil kiram al-muqarrabin fanazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin. Ini beberapa sifat yang lain dari keagungan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada Jibril alaihi salam, salah satu malaikat yang agung dan mulia, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab yang fasih, yang kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wasafahu Allah bi awsafin azimatin litu'azzibuhu wa tahtarimuhu. Faqala ta'ala, Allah menguatkan kembali wasf, ya, sifat dari Al-Quran dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ikhwati fillah, akhwati fillah yang mulia, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia jika di dalamnya terdapat niat yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang mulia merupakan kalamullah. Kemudian Allah menurunkannya melalui malaikat terbaik Jibril alaihi salam.
kepada manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu terbaik di bulan Ramadan, awwalun nuzulihi. Maka hendaknya kita membacanya juga dengan adab-adab terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan, sifat-sifat yang utama dari Al-Qur'an itu sendiri. Di antaranya ikhwati fillah, Allah Ta'ala menguatkan, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Al-Quran disifatkan sebagai cahaya yang jelas, yang terang, dan tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menahan gelapnya malam, gelapnya kezaliman dan gelapnya kejahiliahan. Maka alhamdulillah Al-Quran datang kepada kita sebagai penerang. Allah Subhanahu wa taala juga menjamin kesahihan dan keberlangsungan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dan masih banyak lagi ikhwati fillah sifat yang Allah gambarkan dengannya Al-Quran yang mulia ini. Ikhwati fillah yang mulia, dari banyak ayat yang kita akan dapatkan di dalam Al-Quran, hendaknya kita memiliki sifat yang baik dengan adab yang baik dalam membaca kalamullah ini. Di antara adab-adab yang baik yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya adalah famin adabit tilawah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Niat yang baik menjadi adab terbaik dalam membaca Al-Quran. Lianna tilawat Al-Qur'ani minal ibadatil jalilah. Karena membaca Al-Quran di antara bagian ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Kama sabaqa bayanu fadliha. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Fadu'ullaha mukhlishina lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah Ta'ala juga mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita membutuhkan keikhlasan, ikhwati fillah, keikhlasan di dalam beribadah, dan di antara ibadah yang agung tilawatul Quran. Iqra'ul Quran wabtaghu bihi wajhallah azza wa jalla. Rasulullah SAW berpesan, bacalah Al-Quran dan niatkan dengan bacaan tersebut, dengan tilawat tersebut, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yang mulia, di antara adab yang lain adalah an yaqra'a biqalbin hadirin yatadabbaru ma yaqra' wa yatafahhamu ma'ani wa yakhsha 'inda dhalika qalbuhu wa yastahdiru bi anna Allah yukhatibuhu fihi hadzal Qur'an li anna al-Qur'ana kalamullah azza wa jalla. Di antara adab kedua adalah mentadabburi apa yang kita baca. Tidak sekedar membacanya begitu saja, tapi kita mentadabburi dengan hati yang hadir, hati yang siap menerima nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pesan-pesan terbaik di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ini adalah pertanyaan penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah jangan-jangan hati kita digembok, dikunci? Wa nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ikhwati fillah, jangankan membaca Al-Quran, membaca Quran, membaca buku-buku yang lain, itu membutuhkan jiwa yang hadir, hati yang memahami apa yang kita baca, apalagi dengan membaca Al-Quran. Wa min adabiha ay yaqra'a ala taharah lianna hadha min ta'zimi kalamillah azza wa jalla. Di antara adab terbaik adalah membaca Al-Quran dengan taharah. Kita berada dalam keadaan suci, bersih, berwudu sebelumnya, dan ketika dalam kondisi junub segera mandi. Kalau tidak mendapatkan air,
atau belum bisa kena air, maka boleh dengan bertayammum. Ala kulli hal, kita berada dalam kesucian, taharah tammah ketika membaca Al-Quran, karena itu menjadi bagian dari bentuk mengagungkan kalamullah Jalla wa'ala. Ikhwati fillah, wa min adabiha alla yaqra' al-Qur'ana fil amakin al-mustaqdharah, tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang jorok, yang kotor, yang tidak pas untuk membaca Al-Quran di tempat tersebut. Au fi majma' la yunsatu fihi liqira'atihi lianna qira'atahu fi mithli dhalik ihanatuhun lahu wa la yajuzu an yaqra' al-Qur'ana fi baitil khala' wa nahwi. Kita juga hendaknya tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak pantas, ya, yang kira-kira ketika membaca Al-Quran di tempat tersebut justru akan memberikan kesan kita mengejek Al-Quran. Dan diantaranya adalah baitul khala' atau hammamat, ya, atau toilet, kamar mandi dan lain sebagainya. Di antara adab yang lain, ikhwati fillah yang mulia, adalah ayyasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya kita beristi'adzah, meminta ampunan dan pertolongan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Dan apabila engkau akan membaca Al-Quran, maka minta tolonglah, ya, meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Wali alla yasuddahu syaitanu 'anil qira'ati aw kamaliha, agar jangan sampai syaitan itu menggoda ketika kita membaca Al-Quran untuk segera berhenti dan tidak menyempurnakannya. Wa ammal basmalatu fa in kana ibtida'u qira'atihi min athna'is surah fala yubasmil. Adapun basmalah ketika berada di tengah surat, maka tidak mesti membaca basmalah. Akan tetapi kalau berada di awal surat, maka yustahsan an yabda' bil basmalah. Alangkah baik kalau dimulai dengan basmalah, kecuali dalam surah At-Taubah. Naam. Illa fi surat At-Taubah fa innahu laysa fi awwaliha basmalatun. Kecuali dalam surah Bidayah, permulaan surah At-Taubah, yang di awalnya tidak terdapat basmalah. Menurut ijtihad, lianna sahabah radhiyallahu anhum ashkala alaihim hina kitabatil mushaf hal hiya suratul mustaqillah aw baqiyatul anfal. Naam. Ini adalah bentuk di zaman zaman para sahabat ketika mereka menuliskan Al-Quran, mereka belum memastikan apakah ini adalah sambungan dari surah Al-Anfal, bagian dari surah Al-Anfal atau tidak. Maka mereka memisahkan antara keduanya tanpa basmalah. Ikhwati fillah yang mulia, di antara adab yang lain adalah an yuhassina sautahu bil Quran wa yatarannamu bih. Hendaknya kita mengindahkan suara kita. Apa istilahnya? Ya, yataghanna bil Quran. Kita melagu. Ya, artinya kita mengindahkan. Membacanya berbeda dengan bacaan yang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ma adzina Allahu li syai'in ay mastama'a li syai'in kama adzina li nabiyyin hasni sauti yataghanna bil Quran yajharu bih. Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan sesuatu dengan pendengaran yang Allah sukai, yang Allah cintai, kecuali apa, ya, yang Allah izinkan, bolehkan kepada Nabi SAW, yaitu dengan memperbaiki suara, mengindahkan suara bacaan Al-Quran, dan kita membaca dengan jahar. Nah, tentunya ikhwati fillah, ada juga tambihat, peringatan-peringatan. Jangan sampai karena asyik membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan suara yang didengar, kita mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika ada yang sholat, ada yang berzikir, karena kita tidak mengangkat terlalu berlebihan dan tidak terlalu asyik dengan tilawah kita hingga mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antara yang lain, adab yang lain adalah ayyurattilal Qur'ana tartilan.
membaca Al-Quran dengan tartil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila" dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Fayaqra'uhu bitamahhulin biduni sur'ah. Dia membaca dengan tamahul, hudu, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Lianna dzalika a'wanu ala tadabburi ma'ani. Karena bacaan dengan tartil akan sangat membantu kita untuk mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Dan ikhwati fillah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam mentadabburi ayat ini, warattilil Qur'ana tartila, beliau mengatakan di antara riwayat yang sampai kepada kita, at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah kita membaca Al-Quran dengan tajwidul huruf, dengan makharijul huruf yang sempurna, dengan tajwid, qiraah wa tilawah mujawwadah. Kemudian juga kita mengetahui di mana kita berhenti dan mana kita memulai bacaan kita. Dan masih banyak lagi ikhwati fillah tilawah yang lain atau adab yang lain, di antaranya adalah ayyasjuda idza marra bi ayati sajadah. Kita sujud ya ketika membaca ayat-ayat yang disunnahkan untuk sujud di dalamnya. Ayyasjuda idza marra bi ayati sajadah, sujud ketika membaca ayat sujud. Wa huwa ala wudu'in fi ayyi waqtin kana min lailin aw nahar, dalam kondisi berwudu suci baik di malam hari ataupun di siang hari. Fayukabbiru lis-sujudi wa yaqul subhana rabbiyal a'la. Dia mengatakan Allahu akbar lalu bersujud ya. Kemudian mengatakan subhana rabbiyal a'la, kemudian dia berdoa, mudah, doa yang termudah dan cocok baginya. Naam. Kemudian dia angkat kepalanya dari sujud dengan bertakbir tanpa mengucapkan salam. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ketika dalam kondisi duduk. Adapun ketika kondisi salat, maka kita mengikuti imam. Ketika imamnya sujud, kita juga sujud. Naam. Ikhwati fillah yang mulia, hadhihi ba'du adabil qiraah, fata'addabu biha wa harisu 'alaiha wabtaghu biha min fadlillahi azza wa jalla. Ini adalah di antara adab-adab qiraatul Quran, makanya kita membaca dengan ta'addub, dengan beradab, dan kita bersemangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal mu'azzimina lihirmatik, al-faizina bihibatik, al-warithina li jannatik. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.